saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kembali selamat malam dan berkah dalem. Selamat malam dan berkah dalem. Anda nggak tahu ya, bahwa saya itu sejak tanggal 21 Maret yang lalu, itu terheran-heran dan bertanya-tanya, mengapa kok Anda semua ini begitu tekun dan setia mengikuti misa meskipun hanya secara online atau melalui live streaming. Dengan menggunakan HP, laptop, layar monitor, atau bahkan hanya dengan mendengarkan radio. Pertanyaan saya, apa tuh sebenarnya yang membuat membuat Anda semua begitu semangat mengikuti misa online ini? Apa sebabnya? Apa motivasinya? Ya? Ada yang mau ngomong? Romo, ada yang mau ngomong, Romo? Nggak ada ya. Iya, saya yakin Anda semua begitu setia, tekun mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Tidak hanya hari Minggu, namun harian pun, tentu karena alasan yang sangat mendasar. Bukan hanya karena daripada nganggur, daripada bengong di rumah, atau karena alasan bosan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah selama ini. Saya rasa bukan karena itu. Namun ada alasan yang sangat mendasar, yang sangat mendalam, sehingga Anda semua merelakan waktu, merelakan diri untuk mengikuti misa ini dengan sepenuh hati, dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Dari sharing-sharing yang disampaikan kepada saya, menjadi kelihatan sekali bahwa Anda semua mengikuti perayaan Ekaristi dengan tekun karena ada kerinduan yang sangat mendalam, yakni kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduan untuk bisa merasakan kehadiran dan sapaan Tuhan, dan kerinduan untuk menerima berkat Tuhan yang terwujud atau disampaikan, dinyatakan dalam perayaan Ekaristi. Persis inilah yang saya tangkap dari berbagai macam pesan yang disampaikan kepada saya. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, saya bacakan ya beberapa pesan yang sampai kepada saya. Ada yang mengungkapkan soal kerinduan yang sangat mendalam, demikian. Matur nuwun Monsinyur, misa online pagi ini, itu berarti tanggal 22 Maret pagi, saya berbesmili, ternyuh, merindukan kehadirannya. Apa itu yang berbesmili dan ternyuh? Menangis dan terbawa emosi sampai menangis karena mengharapkan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Yang lain mengatakan, matur nuwun untuk misanya, rasanya gregeli atau bergetar. Kian bersyukur di akhir Monsinyur mentatakan sakramen Maha Kudus. Sungguh mengobati kerinduan hati ini. Saking tidak tahan, saya menciumnya di layar monitor karena rindu Yesusku. Inilah ungkapan kerinduan dari beberapa di antara kita yang pengen bertemu dengan Tuhan yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya. Dan ternyata kerinduan itu mendatangkan sukacita, terlebih ketika Yesus hadir, menjumpai, ada bersama dengan mereka. Ini beberapa WA yang disampaikan kepada saya. Hari ini hati rasanya campur aduk. Pertama kali mengikuti misa dari media tanpa menerima hosti. Mulai misa sudah merebesmili mata ini. Awal misa sudah menangis karena terharu. Satu hal yang saya yakini juga bahwa Yesus juga hadir di rumah kami. Yang lain mengatakan, pengalaman rohani saya sewaktu Monsinyur mengangkat tubuh Kristus dan sewaktu doa penerimaan komuni secara spiritual, saya menangis dan merinding seluruh badan, merasakan Yesus hadir di sebelah saya. Sungguh kami sekeluarga merasakan sesuatu yang berbeda. Kehadiran Tuhan sungguh luar biasa dalam diri kami. Dan yang lain lagi
merasa menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan selama mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anak panti asuhan Ganjuran bisa mengikuti dengan penuh khidmat dan sungguh terharu karena berkat yang luar biasa boleh kami terima. Saudara-saudariku yang terkasih, dari ungkapan-ungkapan kegembiraan ini nampak sekali bahwa Ekaristi bagi kita merupakan perayaan di mana kita bisa menemukan jawaban atas kerinduan kita, yakni kerinduan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, kerinduan untuk bisa merasakan kehadirannya dan sapaannya, dan kerinduan untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa melalui Ekaristi. Nampak sekali bahwa Ekaristi sungguh-sungguh merupakan tanda yang nyata dan kelihatan bagaimana Allah melalui Yesus Kristus menyapa kita dari waktu ke waktu, nyambangi kita, menyertai langkah kehidupan kita, dan sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, sejak kapan toh perayaan Ekaristi itu diadakan? Sejak kapan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jenengan? Ya, apa? Oh, iya. Sejak Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Betul, itulah awal dari perayaan Ekaristi. Yakni ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini Yesus mengadakan perubahan perayaan Paskah yang mestinya dilaksanakan dengan menyembelih seekor anak domba, diubah dan diberi makna secara baru oleh Yesus. Bukan seekor anak domba yang disembelih untuk dikorbankan dan disantap bersama-sama, namun justru Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban sembelihan bagi manusia. Dengan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Yesus memberikan diri seutuhnya, jiwa raganya, seluruh hidupnya sebagai pengganti anak domba. Yesus menggantikan seekor anak domba dengan dirinya, dan dengan demikian dia menjadi anak domba Paskah yang menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dosa-dosa kita. Inilah Yesus sang penyelamat yang kita nantikan kedatangannya, yang kita nantikan, tarindukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Maka selalu ada kerinduan dalam diri kita masing-masing untuk menyambut Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Dan kerinduan ini menjadi semakin kuat sekali ketika kita berada dalam suasana yang sangat khusus, yakni ketika kita menghadapi wabah virus corona ini. Dalam masa ini kita hanya bisa merayakan Ekaristi secara online dan menerima Kristus secara batiniah. Ada sesuatu yang kurang, maka di masa-masa seperti ini justru kerinduan untuk menerima Yesus dalam sakramen Maha Kudus menjadi semakin kuat, semakin mendalam. Betul enggak? Betul kan ya? Berulang kali banyak yang mengatakan soal itu dalam WA-WA-nya kepada saya. Kerinduan menyambut Yesus dalam sakramen Maha Kudus menjadi semakin kuat. Kalau dulu sebelum ada wabah ini kita biasa-biasa saja, ya. Bahkan ya pokoknya hari Minggu datang ke gereja, ikut misa biasa, nggak ada sesuatu yang mengesan. Bahkan kadang ogah-ogahan, harus dibangunkan dulu. Sekarang menjadi sangat lain. Kita merasa kehilangan ketika kita tidak bisa menyambut tubuh Kristus secara langsung. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Dan saat inilah kita baru merasakan sungguh-sungguh makna penting sakramen Ekaristi bagi kita. Seperti saya katakan tadi, Ekaristi merupakan tanda nyata dan nampak
dari kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita manusia, bagaimana Yesus menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya bagi kita manusia yang berdosa ini. Maka kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya. Bahkan ada seorang anak namanya AV, anak TKA. Ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi secara online dan melihat uskup, saya dan romo-romo menyambut komuni, dia nyeletuk kepada bapaknya demikian, "Pak, itu Bapak uskup dan romo kok boleh menerima komuni? Mama papa kan tidak. Mbok suruh antar pakai Gojek biar papa mama terima komuni." Sebuah ungkapan polos dari seorang anak yang mengungkapkan kerinduan kedua orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen yang Maha Kudus, Ekaristi Suci, sungguh-sungguh menjadi wujud nyata bagaimana Yesus menyerahkan diri demi keselamatan kita semua. Dan ini sudah diungkapkan secara nyata ketika dia mengadakan perjamuan dengan para muridnya dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Namun sayang sekali, ketika itu para murid belum dong, belum mudeng, belum paham apa maksud kata-kata itu. Karena itu, Yesus pun kemudian mencoba menerangkannya dengan peragaan, yakni dengan membasuh kaki para muridnya. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi para murid tidak paham, tidak mengerti, tidak dong, tidak mudeng. Sampai-sampai Petrus mengatakan, "Tuhan, selamanya Tuhan tidak akan membasuh kakiku." Karena apa? Karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan simbolisasi ini. Para murid untung akhirnya dong, paham. Namun itu semua terjadi setelah mereka melihat bagaimana akhir kehidupan Yesus. Ketika Yesus menderita sengsara, menjalani jalan salib menuju Golgota, dan akhirnya disalibkan di atas gunung. Saat itulah para murid paham akan apa yang dikatakan Yesus, paham akan peristiwa ketika mereka dibasuh kakinya, bahwa penderitaan dan wafatnya di kayu salib sungguh-sungguh menjadi tanda kasihnya yang luar biasa, yang mendalam, yang total bagi kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kasih kepada kita secara nyata. Dengan memberikan dirinya, dengan memberikan pelayanan yang total pada kita semua. Kita pun juga diundang olehnya untuk meneladan Dia Sang Guru dan Tuhan kita, yakni saling melayani satu sama lain. Pada akhir bacaan Injil, Yesus berkata, "Perbuatlah ini, lakukanlah ini, sebagaimana aku telah memberikan teladan bagi kamu." Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meneladan Yesus, membalas kasih Tuhan yang besar itu dengan saling mencintai satu sama lain. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Kita mulai dari mana untuk bisa melayani, untuk bisa mencintai? Mulailah dari lingkaran yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Mana itu? Lingkaran keluarga kita masing-masing. Kita mencintai anggota keluarga dan komunitas kita dengan sepenuh hati. Kadang-kadang ada orang-orang dalam anggota keluarga kita yang kurang kita perhatikan, yang kita cuekin, yang tidak kita perhatikan dengan sepenuh hati. Misalnya kadang-kadang mereka yang sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Mereka yang sakit terkadang tidak kita openi dengan sepenuh hati. Mereka yang berkebutuhan khusus, yang kadang-kadang membuat kita kelelahan. Atau mereka-mereka yang tidak mampu berkontribusi untuk keluarganya. Ayolah, ini kita rengkuh, kita rangkul, kita sayangi sebagai saudara, karena ini anggota keluarga kita.
Saudara-saudariku yang terkasih, saya senang sekali ketika kita bisa berkumpul bersama dalam keluarga. Hari-hari ini kita semua banyak terlibat atau banyak berkutat di rumah, berkumpul dengan keluarga. Tidak sedikit yang mengungkapkan syukur pada Tuhan, karena di saat ada wabah coronavirus ini bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berdoa bersama, bisa bercengkerama bersama, bisa nonton TV bersama, meskipun menjadi sangat boros. Betul enggak? Karena adanya pengen makan terus. Ya. Namun ada sesuatu yang sangat positif sekali, yakni kita keluarga bisa berkumpul. Maka ini satu yang penting, yang bagus, bagaimana kita teruskan. Namun yang penting adalah bagaimana kita lengkapi dengan pelayanan satu terhadap yang lain. Melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Dan pelayanan yang tulus dan ikhlas paling nampak adalah dalam sikap mau memaafkan dan mengampuni. Mudah enggak mengampuni dan memaafkan saudara kita? Tidak mudah kan? Inilah persis saat kita dituntut untuk meneladani Yesus yang mengampuni, yang memaafkan saudara kita, apalagi dalam rumah kita sendiri. Ini lingkaran yang paling dekat, yakni keluarga. Melebar ke lingkaran yang lebih luas, yakni tetangga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat merebaknya wabah virus corona ini, mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara saudara kita yang terduga atau bahkan terpapar, terjangkit oleh virus corona. Kita bisa bertanya diri, bagaimana kita bersikap kepada mereka? Ngerengkuh, merangkulnya, menemaninya, menyapanya dengan sepenuh hati? Ataukah kita lebih banyak untuk menyingkiri, atau menyingkirkan, menjauhinya, atau bahkan menolaknya? Ada banyak berita yang mengatakan, bahkan perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit tidak diperkenankan pulang ke rumahnya, tidak diperkenankan pulang ke desanya, ke kampungnya. Karena apa? Takut menularkan virus. Saya yakin Anda semua tidak bersikap demikian. Sebaliknya justru memberikan perhatian. Ketika ada yang sakit karena virus corona, justru kita beri perhatian yang sepenuh hati dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan sehingga bisa menjalani karantina mandiri dengan baik. Selain itu, ada di antara kita, tetangga kita yang mungkin lalu tidak mempunyai pekerjaan lagi, tidak mempunyai penghasilan lagi. Maka pertanyaannya bagaimana kita mencoba untuk berbagi dengan mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Saudara-saudari, inilah saatnya kita membuka lumbung-lumbung kemurahan hati kita, membuka gudang-gudang kepedulian kita, membuka tabungan cinta kasih kita, untuk kita gunakan bersama, khususnya dengan mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Mari, saya mengajak Anda semua untuk bergerak bersama. Inilah saatnya kita membangun kebersamaan, melayani mereka dengan sepenuh hati. Dan sebentar lagi kita akan mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mencintai kita dengan sepenuh hati, dengan mengenangkan kembali bagaimana Dia mencurahkan cintanya ketika membasuh kaki para rasul. Kita bayangkan, kita rasakan bahwa sekarang ini Yesus hadir kepada kita, membasuh kaki kita masing-masing. Kita rasakan betapa besar cintanya kepada kita. Kita resapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang menolong kita.